Kembali di Anju Sore, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama Bang Akmal Marhali, Pak Gusti Randa, dan Mas Eko Maung. Saya ingin langsung ke Mas Gusti Randa. Tadi dikatakan didorong untuk melakukan KLB jika memang niat serius untuk melakukan bersih-bersih di tubuh PSSI. Tanggapan Anda, Mas Gusti Randa? Iya, itu boleh saja didorong KLB dan seterusnya. Itu namanya juga usulan. Tapi kan kalau ini hasil TGIPF, ujung-ujungnya kasihan Pak Presiden. Pak Presiden urusannya banyak, ya kan? Ya, bukan hanya soal PSSI, ya. Nah, jadi kenapa menurut saya dengan kekuatan Kepres, itu menurut saya, TGIPF ini langsung saja siapa dan apa yang harus bertanggung jawab itu. Namanya, misalnya contoh ya, ini contoh ya. Mungkin Akmal tahu, kalau dulu kita mau bikin liga, itu ada namanya BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Tetapi pada November tahun 2020 dibubarkan oleh Pak Menpora hari ini. Sehingga apa? Perizinan untuk melakukan liga profesional itu ada satu institusi yang copot yang namanya BOPI. Kenapa isinya tidak gini? BOPI itu bagus kok. Ya, semua liga-liga profesional harus melewati dia sebelum kita ke Kabak Intelkam. Ya, apalagi tahun ini selain ke Kabak Intelkam kita juga harus ke BNPB. Ya kan? Nah, kenapa tidak ada misalnya unsur hidupkan kembali BOPI, suatu badan olahraga profesional Indonesia, hidupkan lagi di undang-undang sistem keolahragaan olahraga yang baru ini kan hilang itu BOPI fungsinya. Nah, ada contoh-contoh konkret gitu daripada hasilnya bagus, saya setuju dengan Pak Eko, bagus gitu, tapi tidak langsung menusuk tajam gitu ya. Nah, misalnya tadi LIB. Hari ini LIB masih direktur utamanya. Kebetulan saya mantan komisaris LIB juga nih, ya. Mantan komisaris direktur utamanya. LIB itu ada berapa direktur di sana? Ya, ada direktur operasional kah di sana? Jadi tajam gitu loh dengan Kepres yang dipunya. Nah, kalau misalnya KLB, aduh. Baik, saya langsung ke Mas Eko. Mas Eko, tanggapan Anda? Iya, tadi karena disebut BOPI, ya kita omongin BOPI ya. Sebetulnya mau BOPI, mau apapun nggak peduli. Tapi memang perlu ada filter dari pemerintah, ya. Jadi kalau kita ngomongin tuh si BOPI ini kan dulu itu kan pemerintah, unsur pemerintah yang memastikan bahwa seluruh aturan itu diikuti oleh pengelola liga, ya, baik dari operator hingga syarat-syarat legalitas di klub. Nah, setelah BOPI dibubarkan, memang tidak ada. Sekarang nggak ada BOPI, harusnya fungsi itu tetap ada di Kemenpora, harusnya gitu. Entah pakai deputi yang mana, harusnya tetap ada. Jadi memang betul nih yang dikatakan oleh Pak Gusti Randa, kedepannya perlu diperhatikan lagi tuh. Jadi semacam filter dari pemerintah yang paling vital dalam kasus ini kan tentang verifikasi stadion ya. Ketika BOPI masih ada, hasil verifikasi itu diserahkan ke BOPI. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan BOPI mengeluarkan rekomendasi untuk dimulainya liga. Jadi perlu ada. Tapi kalau misalkan yang memutuskannya tim ini, menurut saya tidak, ya, karena tim ini justru harus fokus tentang kejadian di Kanjuruhan. Menurut saya seperti itu. Jadi kita kembali ke konteks. Dalam konteks ini jadi seperti apa solusinya jika ingin bersih-bersih di dalam tubuh PSSI, Kang Eko? Tadi KLB. Ya, selain KLB ya, kalau KLB kita udah sepakat itu udah benar ya. Walaupun caranya bagaimana itu persoalan lain. Tapi intinya liga tidak boleh dimulai sebelum ada perbaikan yang konkret, yang nyata, menyangkut misalkan stadion ya. Stadion itu bukan cuma Kanjuruhan yang bermasalah. Tidak sesuai standar itu banyak. Itu harus dicek dulu. Lalu aparat keamanan dipastikan memahami SOP, prosedur bagaimana cara mengamankan pertandingan sepak bola. Itu harus dilatih SDM-nya. Makanya betul tadi kata Akmal, ini kok federasi kok malah mikirin mau kick off-nya kapan gitu loh. Karena hal seperti itu nggak bisa sebulan. Pasti berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Makanya liga nanti kita mulai misalkan ya. Itu kan memang menyangkut nasib banyak orang juga. Ada sponsor, uang berputar. Tapi yang pertama harus
konkretkan itu, udah kejadian ini ngapain? Kok malah kepikiran kick off lagi? Ini dulu Baik. dibenerin gitu. Baik. Ada perbaikan, baru Baik. kita ngomongin off dimulai kapan. Baik, saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, jadi seperti apa bentuk konkret yang bisa dilakukan oleh TGIPF selain memang memberikan rekomendasi? Ya, jadi gini, kita sangat berhati-hati sekali, jangan sampai kita dianggap sebagai sebuah lembaga yang kemudian ingin menggulingkan satu kekuasaan di sepak bola. Itu yang membuat kita berhati-hati. Bahkan ketika bertemu antara tim pencari fakta dengan PSSI, bahkan saya sendiri yang menyampaikan, saya tanya PSSI sejauh mana sudah melihat atau melakukan investigasi terhadap kasus Kanjuruhan dan bagaimana proses hukum yang akan dilakukan. Satu, yang kedua, kita bertanya apa langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh PSSI terkait perbaikan. Yang ketiga, bisa nggak PSSI menghukum dirinya sendiri? Kenapa? Karena kalau nanti kita yang hukum nanti dianggap intervensi dan sebagainya. Bisa nggak kira-kira? Tidak dijawab, itu masalahnya gitu. Mulai dari apa hasil investigasinya apa, kemudian langkah-langkah ke depannya apa, dan bisa nggak menghukum, itu semua tidak dijawab oleh PSSI. Itu yang amat kita sayangkan. Nah, kemudian ketika berhadapan dengan Pak Jokowi, saya sampaikan, Pak, ini problemnya ada di akar masalahnya. Kita ini sepak bola kita problemnya ada di akarnya. Ketika akarnya ini tidak dibenahi, jangan pernah berharap sepak bola kita akan berubah. Karena itu akarnya harus dibenahi. Nah, Pak Jokowi bilang, iya, tapi kita harus hati-hati, nanti dianggap intervensi dan sebagainya. Dan kita sampaikan bahwa, Pak, besok Bapak ketemu Gianni Infantino, Presiden FIFA. Bapak sampaikan saja problem sepak bola kita saat ini untuk kemudian dimintai sarannya agar nanti tidak dianggap intervensi, apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kaitannya transformasi sepak bola kita. Nah, ini yang menurut Pak Jokowi, oke, nanti saya sampaikan. Nah, kita berharap pertemuan dengan Gianni Infantino ini yang akan menjadi titik awal bagaimana perubahan sepak bola kita ke depannya. Itu Oke, baik, kita sepakati bersama apapun caranya, apapun mekanismenya, yang penting terjadi transformasi dan reformasi di dalam tubuh PSSI khususnya untuk sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Bang Akmal Marhali sudah bergabung bersama kami, Pak Agus Diranda, juga terima kasih Kang Eko Maung. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-bapak.